apa itu selingkuh? Kita mulai dari situ dulu. Ya, selingkuh itu kan mendua hati. Jadi kalau misalnya saya punya istri, lalu saya cinta orang lain, ya itu udah selingkuh hati. Tapi kalau berhubungan seks sama orang lain, udah selingkuh badan, gitu ya. Jadi kalau mengagumi orang lain mungkin masih oke. Tapi kalau mengagumi istri sebelah itu udah tanda bahaya. Itu selingkuh. Saya udah selingkuh hati, gitu ya. Jadi kita harusnya mencintai. Kalau mengagumi masih oke ya. Mencintai itu hanya istri. Tapi kalau mencintai orang lain, udah selingkuh hati. Bersetubuh dengan orang istri wanita lain, nah udah selingkuh badan gitu. Hmm. Dari sisi keagamaan, memangnya selingkuh hati, selingkuh badan, selingkuh mata ada nggak sih Pak? Ngelihat doang seneng, tapi nggak ada hati, nggak ada apa-apa gitu, ada nggak Pak? Ya kalau selingkuh badan itu sebenarnya sudah termasuk berzina kan. Jadi misalnya orang berhubungan seks dengan bukan yang istrinya, itu kan bukannya selingkuh, sudah berzina. Tapi kalau melihat wanita lain atau laki-laki lain yang bukan muhrimnya, bukan pasangannya, bukan suaminya, bukan istrinya, lalu membayangkan bersetubuh dengan. Jadi kalau hanya, wih ganteng, cantik, ya itu normal ya. Tapi kalau misalnya membayangkan, jadi kalau saya Kristen ya, kalau dalam agama Kristen tuh engkau melihat perempuan dan menginginkannya itu maksudnya membayangkan bersetubuh dengan, nah itu sudah selingkuh hati. Tapi kalau hanya, wah cantik banget nih, bodinya boleh juga nih, nah itu hanya tertarik atau mengagumi, itu sebenarnya belum selingkuh ya. Jadi kalau ngelihat nih bintang film, aduh seksi, nggak apa-apa ya. Ya, tapi jangan sampai berfantasi bersetubuh dengan gitu loh. Jadi kok misalnya, wih cantik banget nih, ya normal lah, ya, namanya mengagum. Kalau saya malah begini Pak, kalau ada di mall ya jujur ya, di mall ada wanita cantik lewat gitu, wih ciptaan Tuhan luar biasa gitu. Iya, kita kan makhluk ciptaan Tuhan, dikasih mata gitu kan. Kalau dan saya orang lain itu juga ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi kita, ciptaan Tuhan luar biasa, Tuhannya hebat gitu loh. Pak, Ya. selingkuh hati, selingkuh badan. Sekarang persoalan kenapa sih orang mau selingkuh? Ya, enak kali. Pak, enak. Yang pasti nih menggairahkan, bergairah, menggoda. Woi, katanya. Baru saya baru nanya, kok tahu gitu kan? Nah, Pak, biasanya mewawancarai orang itu kalau Bapak misalnya properti yang didatangkan pakar properti, ahli properti, pengalaman properti. Nah, kali ini pakar tapi nggak pengalaman. Pak, pastilah Bapak kalau kemana-mana, masa sih nggak tergoda, Pak? Ibu memangnya ikut terus? Ibu memangnya ikut terus? Lebih sering nggak ikut daripada ikutnya. Kalau bicara tergoda, saya tergoda, Pak. Tergoda dan digoda. Nah, itu dia. Tergoda dan digoda. Karena kan saya laki-laki normal, Pak. Tidak impoten, Pak. Jadi ya tergoda juga. Tapi yang bahaya itu bukan tergoda loh, Pak. Digoda itu yang bahaya, Pak. Waduh. Banyak, Pak, yang goda. Iyalah pasti. Saya kerjaannya banyak traveling, Pak. Saya tahun 90 sampai 98 itu saya trading ekspor. Jadi saya pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, kemana-mana mencari buyer. Sudah dapat order, saya ke Surabaya, saya ke Bandung, cari supplier. Jadi memang kerjaannya traveling, Pak. Sebagai bisnis saya trading. Setelah ekspor berhenti, saya ganti trading. IVA dahsyat itu kan trading, kita cari supplier, kita orang tengah. Lalu setelah nggak menangani IVA, karena kongsi saya yang menangani, saya jadi pembicara, pergi juga kemana-mana. Jadi apapun yang saya lakukan, saya pergi kemana-mana, Pak, ketemu banyak orang. Ya. Selingkuh dengan jajan beda ya, Pak? Ya, sebenarnya sama sih. Kalau jajan makanan ya beda. Kalau jajan mungkin gini, dalam arti gini, bener Pak, bener, ada orang jajan dan tidak merasa selingkuh.
Saya ini pernah pameran di Jerman, Pak. Ya, jadi saya dengan pengusaha-pengusaha yang lain ke Jerman. Kita buka stand pameran, cari order ekspor kan. Lalu teman saya itu malamnya jajan, ya teman saya laki-laki jajan perempuan, ini bukan jajan yang lain ya, jajan perempuan. Lalu sambil besoknya ini sambil kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, kenapa sih kamu selingkuh? Nggak kasihan tuh istrimu, ya istrimu kan orangnya baik, ikut bisnis. Lalu dia berkata begini, saya nggak selingkuh, saya tetap setia sama istri saya cinta istri saya nggak akan ceraikan istri saya balik Indonesia, saya bersama dengan dia gitu. Loh, kamu nggak selingkuh gimana? Tadi malam katanya jajan, ya itu jajan aja, tapi kan saya nggak ada rasa, kayak orang kencing ya tak salurin begitu. Jadi dia merasa bahwa itu penyaluran, tapi nggak ada hubungan batin gitu ya. Tapi saya bilang begini sama teman saya, ya kamu nggak selingkuh, tapi kamu berzina. Kan kamu hubungan seks sama bukan pasangan gitu. Jadi kalau bicara selingkuh itu kalau melibatkan hati, maka itu bukan selingkuh, tapi itu berzina. Sekali dengan orang yang satu, besoknya udah lupa dengan yang lain lagi gitu ya. Tapi ya menurut saya itu sebenarnya berzina gitu ya. Kalau mau dibilang sebenarnya selingkuh juga bang, namanya bercinta sama orang lain, selingkuh badan dengan orang lain gitu loh. Ya mau dibilang berzina juga boleh, tapi mungkin dia merasa bahwa dia hatinya tidak terikat. Gitu. Pak, tadi kan Bapak bilang tergoda, lebih bahaya digoda. Ya. Tapi belum kejadian kan, Pak? Menurut Bapak kira-kira kejadian nggak? Feeling saya, Pak. Ya. Pak. Ya. Hampir, Pak. Ya. Nah, kalau kita mungkin ya, misalnya kayak seorang penceramah, seorang pendeta, seorang motivator, mungkin tidak menggoda, tapi digoda itu bisa menjadi tergoda. Nah, yang goda itu kan, ini tak kasih contoh aja, belak-belakan ya Pak ya. Misalnya begini Pak, ada ini bicara pendeta dengan jemaat nih Pak nih. Walaupun saya bukan pendeta ya, tapi kan hamba Tuhan, ceramah di gereja. Loh, ada wanita, orang itu fantasinya liar loh Pak. Liar dalam arti begini, dia pengen selingkuh itu dengan tokoh-tokoh hebat. Maka dia cari sasaran yang orang hebat. Bukan dalam arti mau duitnya gitu loh. Dia sudah kaya raya. Tapi mungkin ya merasa aman kali ya, kalau orang hebat pasti nggak kena sipilis, misalnya begitu. Atau ada fantasi yang lain. Jadi ini saya ceritakan nih, jadi misalnya begini, ini ada jemaat, ya Pak bisa minta doakan rumah saya enggak? Ngajaknya kan mendoakan dong Pak, ya kan? Ini di lingkungan agamis loh Pak. Bisa mendoakan rumah saya, oh ya dah gitu kan. Orangnya sering nyumbang, rohani, ya kan? Dalam arti sering nyumbang, murah hati, baik. Cantik, nah lalu minta rumahnya didoakan. Rumahnya gede banget Pak. Dibawa ke ruang tamunya, tapi begitu ketemu aja udah mulai mikir sebenarnya Pak. Ini bajunya seksi banget gitu kan. Jadi bajunya tuh kayak, wis, ini maaf nih, saya bicara belak-belakan lagi nih. Bajunya ini kayak berkata, ini dadaku, mana tanganmu? Cuma kita nggak ngomong begitu kan, kita motivator, kita coach, apalagi kita dianggap hamba Tuhan, alim gitu. Tapi jujur nih, dalam hati nih kita berkata, ini wanita berani banget ya bajunya gitu kan. Kita masuk ruang tamu, lah ini wanita nggak menikah Pak, ini single dia Pak. Rumahnya masih baru, gede gitu ya. Pembantunya di seberang halaman. Di rumah itu dia sendirian sama kita, Pak. Dibawa ruang tamu, dibawa ruang keluarga, masuk kamar mandi, muter, masuk ruang tidurnya dia, Pak. Kan ini mau mendoakan kan diajak keliling dulu dong, Pak. Nah, pas di ruang tidurnya, Pak, itu di atas tempat tidurnya ada lukisan, Pak. Besar sekali. Orang telanjang. Bulet. Dan itu lukisan dari dia sendiri. Dia dilukis, telanjang bulat. Lalu kita agak malu-malu kayak Bapak gitu kan, supaya lebih fokus sebenarnya. Ditutup celahnya dikit, jadi tambah fokus Pak. Ya kita agak malu lah gitu. Sementara kita malu Pak, dia itu bertanya, Pak lihat Pak, lukisannya bagus nggak Pak? Itu menurut saya itu goda sih Pak. Menurut saya itu goda. Jadi tinggal kita tuh sikapnya gimana. Kalau kita tergoda, Pak, ya terjadilah kejadian. Kalau kita mengambil keputusan tegas, gitu ya, Pak, ya kita nggak mau di kamar, ya kita doanya di ruang tamu atau bahkan di teras, gitu. Saya akan doakan di teras, udah segera keluar, gitu ya.
Kita keluar, dia nggak keluar-keluar, Pak. Masih pengen nunjukin kamar mandi pribadinya, apalagi gitu. Waduh, itu namanya menggodanya tuh jelas banget, Pak. Ya kan? Itu kayak begitu tuh terjadi loh, Pak. Jadi ini jangan dipikirkan nih kepada seorang yang dikenal sebagai penceramah hari Minggu, katakanlah hamba Tuhan. Orang tuh masih berani seperti itu. Nah, saya cuma bayangin nih, kalau Bapak digodanya gimana, Pak? Pak, tar dulu, time out dulu nih. Itu umur berapa, Pak? Bapak itu umur berapa, Pak? Waktu itu umur berapa, Pak? Ya kalau sekarang 57 ya 10 tahun lalu lah. Masih muda-mudanya, masih... Dan saya itu dengar cerita yang serupa, Pak, dari teman saya. Jadi dia memang godai beberapa orang gitu. Jadi itu memang wanita penggoda. Nah, ada cerita-cerita lain yang serupa yang namanya tuh benar kita tuh digoda. Dalam gereja ya, Pak ya. Dalam bisnis ya lebih seru lagi ceritanya, Pak. Dalam bisnis, tim bisnis, kita pergi keluar kota bareng-bareng, buka agen bareng-bareng, ngasih motivasi bareng-bareng, apalagi tim lagi. Kalau tim kan memang sering pergi bersama. Kalau kita dengan orang lain misalnya pergi ketemunya itu cuma sekali, ya nggak akan jatuh. Tapi kalau ketemunya 2, 3, 4 kali pergi bareng-bareng, nah itu yang lebih godaan itu terus terang ya itu terjadi sebenarnya pada semua orang. Tinggal kita itu mau apa tidak gitu ya. Tadi Bapak tanya ke saya juga punya pengalaman, Pak. Oke, cerita dong, Pak. Saya ganti hostnya, Pak. Saya tanyain Bapak. Ntar istri saya lihat lagi. Langsung tiba-tiba muncul dari belakang bawa panci, cetok. Saya kan tour leader, Pak. Saya kan tour leader. Iya. Jadi, lagi ya kan? Jadi kalau pernah yang ikut adalah single. Oh. Yang ikut single. Cakep. Kenapa ya, Pak, yang ikut single cakep lalu menggoda gitu Pak. Jarang loh, Pak. Ya single jelek menggoda gitu, jarang, Pak. Single cakep. Yang lebih bahaya lagi ada, Pak. Ada yang lebih bahaya lagi, Pak. Janda, muda, cantik. Nah, loh. Itu lebih bahaya loh, Pak. Kalau single itu mungkin dia belum pernah seks. Maka godaannya itu kecil. Tapi kalau dia seorang janda yang sudah berkali-kali mengalami seks, lalu suaminya mati, mungkin setahun dia kuat. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, begitu dia pengen. Wah, itu saya juga punya pengalaman yang lain itu, tapi nggak usah cerita dah. Dengan janda ini, Pak. Pak. Kalau ini itu saya belakangan baru tahu, Pak. Dia kayaknya seks maniak, Pak. Jadi itu lebih bahaya lagi. Malam-malam setelah selesai tur udah beres makan segala macam, mungkin jam 10-an dia telepon saya. Pak Anton, WC saya mampet. Waduh. Saya bilang, iya Bu, tolong ya Pak Anton, liatin. Bantuin, saya kalau nggak bisa. Besok gimana? Kata ke WC. Oh iya. Saya cepet kan mau menuju ke kamar dia. Udah sampai di lantai dia, waduh, saya baru sadar. Bisa kejadian, Pak. Kalau udah seperti begitu, iya. Kodaan gitu ya. Wah, saya bilang, waduh. Saya panggil housekeeping. Ya, betul. Housekeepingnya nggak ada, Pak. Housekeepingnya nggak ada. Yang ada dia bilang either security atau karena udah malam atau reception. Ya udah, saya bilang saya cari perempuan. Oh ya udah. Nah, masuk ke sana kamar, udah beres segala macam, udah pulang. Nggak lama dia telepon lagi. Pak Anton, saya maksudnya ngundang Pak Anton sendirian, kenapa bawa orang, katanya. Makin terus terang. Lalu saya tungguin dia. Aduh, saya udah tidur, udah ngantuk, nggak bisa. Maaf, saya bilang gitu. Waduh, udah. Besok saya udah
sangat sulit, Pak. Yang seperti begini itu adalah orang itu Ya. apa ya, yang namanya godaan itu menyerang ya, ngejar gitu ya. kan. Oh, saya bilang ini satu adalah saya percaya dengan kalau seperti begini itu kita menanam seakan-akan menanam sesuatu, Pak. Apa yang Ya. kita tanam kan kita tuai, Pak. Iya. Kita takut, Pak. Ya, Takut. betul. Iya. Betul. Takutnya sebenarnya cuma satu. Nah, Istri saya juga tour leader, Pak. Nah, tadi ikutan lagi. Kabur tua ya. kalau dia digoda, nanti saya yang menabur duluan ya, Pak. Wah, nggak Betul. Pak. Iya. Kalau menurut Bapak yang namanya selingkuh itu, kenapa sih Pak suka ada orang yang doyan selingkuh, ketagihan? Ya, tentu penyebabnya macam-macam ya Pak ya. Ada orang yang karena emang nggak punya moral, dalam arti dia tidak beragama, agamanya nggak sungguh-sungguh, ya pasti godaan itu diiyain, karena kan bagi dia kan ya suka sama suka, senang sama senang, dia butuh duit, saya punya butuh duit, saya memberinya senang, yang diterima juga ditolong, jadi akan ada banyak alasan. Tapi yang pasti yang membuat orang akhirnya nggak punya benteng itu ya karena dia agamanya nggak kuat. Atau kalau pada zaman dulu ada orang namanya Yusuf gitu di Mesir, dikodain sama istri Potifar, dia nggak mau, alasannya saya nggak mau dosa kepada Tuhan. Nah itu akhirnya dia berani berkata tidak. Nah, ya, karena memang namanya orang menikah kan 50 tahun ya, hubungan seks suami istri dengan orang yang sama. Ya pasti orang menikah itu pernah jenuh, pernah bertengkar, pernah bosen. Habis bertengkar mau ngajak ya pasti namanya yang ngajak nggak sungkan atau yang diajak nggak mau. Nah itu kan terjadi dalam pernikahan, lalu akhirnya ya kebutuhannya tidak bisa ditunda. Pas lagi ditolak sama istrinya misalnya, udah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ngajak nggak pernah mau. Ada yang goda lagi ya, itu kan celahnya itu ketika suami istri hubungannya baik, digoda ya malah cerita sama istri. Saya digodain, saya cerita sama istri, itu si janda begini-begini. Ya udah makanya lain kali jangan. Enggak, kalau lain kali kamu ikut aja, kamu biar ketemu sekalian. Nah, ini kita sama istri komunikasinya bagus. Kalau sama si istri berantem, nah digodain, diam-diam aja, nggak usah cerita gitu. Baik kejadian apa enggak usah cerita. Lama-lama pasti kejadian gitu. Pak, tadi kan Bapak bilang selingkuh dengan uang. Saya tahu banyak orang, teman-teman saya selingkuh nggak pakai duit tuh, Pak. Ya, senang aja dari segi seks aja. Jadi emang pengen seks yang menggairahkan, ya kan? Orang kan bisa gini, misalnya dia orang kaya, suami istri bahkan dua-duanya bekerja, dua-duanya bisnis, dua-duanya CEO atau dua-duanya punya usaha sendiri-sendiri. Bener-bener nggak ada motivasi uang, tapi dia merasa bahwa suaminya nggak perhatian sama dia, atau dia nggak pernah dipuji, merasa ditolak. Jadi butuh penerimaan. Ada orang yang mau menerima, ya sebagai sahabat aja. Sebagai puncak persahabatannya, ya seks. Karena seks membuat orang benar-benar merasa hubungannya istimewa. Jadi dia pengen hubungan yang istimewa ini, gitu. Atau dia pengen diterima. Atau dia sebenarnya udah punya hubungan istimewa banyak. Dia punya banyak sahabat yang betul-betul ditelepon malam, iya, dimintain tolong duit, dikasih, udah, nggak hitung-hitungan. Jadi dia nggak butuh sahabat. Nah, mungkin butuh kenikmatan seksual. Misalnya nih wanita, sama suaminya nggak pernah orgasme. Lalu dia merasa tertarik dengan laki-laki yang mungkin istilahnya sopir atau tukang kebun atau satpam, tapi perkasa, dia yakin. Nah, maka orang itu kan selingkuhnya bisa dengan macam-macam. Ada dengan orang yang misalnya secara seksual nggak kuat, tapi dia pilih yang baik, yang memuji, perhatian, berarti dia butuhnya penerimaan psikologis. Tapi ada yang memang butuhnya adalah dari sisi biologis gitu. Dia pengen dipuaskan secara seksual gitu ya, pasti carinya beda-beda. Jadi yang dicari model apa tergantung memang alasan selingkuhnya itu untuk hal apa gitu.